Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir. Kebetulan sekarang kita melanjutkan yang lalu, yaitu masih tetap di tafsir Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Kita masih melanjutkan bahasan tentang hukum syariah yang ada di dalamnya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim yang kita sebut dengan basmalah itu masuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kemudian apakah basmalah itu termasuk bagian dari Al-Quran apa tidak ya. Termasuk juga basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari setiap surat yang ada dalam Al-Quran apa tidak. Jadi kalau Al-Fatihah berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu bagian atau tidak ya. Jadi lanjutan. Begitu juga dengan surat-surat yang lain, umpama surat Ad-Duha, umpama Bismillahirrahmanirrahim Wad-Duha. Ayat Fatihah ini apakah termasuk dari bagian dari surat Ad-Duha apa tidak? Itu sudah kita bahas, sudah tuntas kemarin. Kita lanjutkan sekarang adalah tentang hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Apa wajib apa tidak? Ya. Ini kita coba baca. Ikhtilafal fuqaha'u fi qira'atil basmalah fis sholati ala aqwalin adidatin. Jadi para ulama, para fuqaha itu berbeda pendapat tentang bacaan basmalah di dalam sholat. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, Fadhhab Malik rahimahullah. Imam Malik berpendapat ilaman iqra'atiha fis sholatil maktubah. Imam Malik bin Anas ini termasuk tabi'in ya. Beliau penulis kitab Al-Muwatta mengatakan bahwasanya membaca basmalah di dalam sholat fardu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu tidak perlu. Jadi tidak usah dibaca, dicegah. Ini menurut Imam Malik. Jahron karat au sirran. Jadi dalam sholat yang suaranya dikeraskan seperti maghrib, isya, subuh, ataupun sirran yang suaranya dipelankan seperti zuhur, asar, itu tidak perlu baca bismillah. Ini menurut Imam Malik. La fistiftahi Quran, karena bismillah tidak termasuk bagian atau bukan pembuka Quran, bukan pembuka suratul Fatihah. Wala fi ghairiha minas suwar. Begitu juga tidak merupakan bagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bismillah menurut Imam Malik ini tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, juga tidak merupakan bagian dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi tersendiri ya. Tetapi beliau membolehkan membacanya ketika sholat sunat, sholat nafilah, entah sholat qobliyah ba'diyah, sholat witir, sholat taraweh, sholat sunnah yang lain, itu boleh dibaca. Tetapi kalau dalam sholat fardu tidak, gitu ya.
Ini Imam Malik. Yang kedua wadhaba Abu Hanifah rahimahullah. Yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah itu imam yang biasa kita sebut dengan Imam Hanafi. Ya, kita sebut biasa dengan Imam Hanafi itu adalah Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan ila annal musalli yakruha bisirran ma'al Fatihah fi kulli raka'atin min raka'atis salat. Beliau mengatakan bahwasanya bismillah itu dibaca bersama Al-Fatihah tetapi secara sir, baik dalam sholat yang suaranya dikeraskan maupun yang suaranya dipelankan. Otomatis kalau pelan itu suaranya sir ya. Tapi kalau keras juga bicaranya suaranya juga sir, tipis. Kemudian baru alhamdulillah dikeraskan ya. Itu wajib dibaca dalam setiap sholat, dalam setiap rokaat wajib dibaca. Jadi setiap rokaat pasti baca Fatihah, dan di dalam setiap rokaat, setiap baca Fatihah itu harus baca basmalah, tetapi suaranya sir. Jadi kalau bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, jadi di sana tuh bacanya gitu, Bismillahnya pelan atau suaranya sir, suaranya tipis, tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Begitu ya. Itu menurut Imam Abu Hanifah atau yang kita sebut dengan Imam Hanafi ya. Kemudian yang berikutnya waqala Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat berbeda. Yakruhal musalli wujuban fil jahri wa jahran. Fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya membaca bismillah bagi orang yang sholat itu wajib ketika membaca Fatihah. Bismillah kemudian alhamdulillah. Ini fil jahri jahron, wa fi sirri sirron. Ketika sholat itu yang bacaannya sir, yang tidak dikeraskan, ya pelan, sama dengan Fatihahnya. Tetapi kalau keras seperti itu maghrib, isya, subuh, bismillahnya juga banter. Nah, di Indonesia kebanyakan kan ikut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Ini Syafi'iyah. Ya, beda dengan Imam Hanafi tadi, bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu, ya. Kemudian, nah ini saya tambahkan lagi, ini ada lagi. Termasuk Imam Abu Hanifah tadi, ada yang kelewatan, membacanya dalam setiap surat itu disunahkan. Jadi setiap surat, umpama kita baca surat Ad-Duha, baca bismillah, disunatkan. Ya, disunatkan menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian yang berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwasanya membacanya itu dibaca sir, tidak disunatkan untuk dikeraskan. Baca bismillahnya secara sir. Jadi sama dengan Imam Abu Hanifah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau kita dengarkan tarawih dari Masjidil Haram itu ya, kita dengarkan kan baca alhamdulillah, tapi baca bismillahnya sir, tipis, tidak dikeraskan ya. Jadi pelan-pelan gitu ya. Adapun sebab yang membuat perbedaan para ulama membaca bismillah itu secara sir atau jahr di dalam Fatihah ketika melaksanakan sholat, itu adalah perbedaan pendapat tentang apakah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Nah, di sini perbedaannya di situ. Nah, itu kita sudah membahasnya beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hal itu. Jadi sudah lewat. Baik, kita lanjutkan. Ibnul Jauzi itu mengatakan demikian. Kalau dalam
madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana ada dua pendapat, ada dua riwayat ya. Fa amma man qala inna minal Fatihah fa innahu yujibu qira'atan fi shalah. Jadi kalau bagi orang yang berpendapat bahwasanya bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia wajib membacanya di dalam sholat. Nah, begitu juga orang yang mengatakan bahwasanya kalau Fatihah, kalau bismillah tidak merupakan bagian dari Fatihah, maka membacanya di dalam sholat itu sunnah. Nah, ini dalam madhab Ahmad bin Hanbal atau Ahmad bin Hanbali. Jadi seperti itu. Jadi kalau meyakini bahwasanya atau berpendapat bahwasanya bismillah merupakan bagian dari Fatihah, maka wajib membaca bismillah ketika sholat, ketika membaca Fatihah dalam sholat. Nah, itu wajib membaca. Tetapi kalau mengatakan atau pendapatnya mengatakan bahwasanya bismillah tidak merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ketika sholat membaca surat Al-Fatihah, baca bismillahnya itu dihukumi sunnah. Ini dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hanbali ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pembacaan basmalah dalam Al-Fatihah ketika sholat sudah saya anggap selesai gitu ya. Ada 4 pendapat tadi, saya simpulkan lagi. Yang pertama pendapat Imam Malik bahwa tidak wajib membaca basmalah, bahkan tidak perlu membaca basmalah ketika membaca Fatihah di dalam sholat maktubah, sholat fardu. Tetapi kalau sholat sunnah boleh ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, orang yang sholat ketika membaca surat Al-Fatihah itu membaca bismillah tapi sir, tidak dikeraskan ya. Itu menurut Imam Abu Hanifah ya. Kemudian termasuk juga pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya membaca bismillah ketika membaca surat-surat yang lain selain Al-Fatihah itu disunatkan hukumnya ya, diperbolehkan. Kemudian bagi Asy-Syafi'i rahimahullah, membaca bismillah ketika baca Fatihah di dalam sholat itu wajib. Wafil jahri jahran, ketika sholat yang jahr maka baca bismillahnya dikeraskan. Wafil sirri sirran, begitu juga ketika sholat itu sholat sir, maka bismillahnya dibaca sir, karena Fatihahnya juga dibaca sir. Beda lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, membaca bismillah itu secara sir ya, secara pelan, tidak dikeraskan ya. Begitu juga dalam sholat yang dijaharkan juga pelan ya, tidak dikeraskan dan tidak disunahkan memang untuk dikeraskan gitu ya. Berlanjutnya kita bahas permasalahan berikutnya, yaitu apakah permasalahan berikutnya yang muncul, apakah Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat? Apakah Fatihah, surat Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat? Para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum membaca surat Fatihah di dalam sholat. Pertama, mazhab jumhur ulama. Di sini sebagian besar ulama itu terwakili oleh Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwasanya membaca Fatihah itu merupakan syarat sihhatis sholat, untuk sahnya sholat. Faman taraka ma'al qudrati, barang siapa yang meninggalkan membaca Fatihah sedangkan dia mampu untuk membaca Fatihah, maka lam tasihhu sholat, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia mampu membaca Fatihah, kok tidak mau baca Fatihah tapi baca surat yang lain, umpamanya Allahu Akbar, setelah baca doa iftitah kemudian langsung
Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Nah, ini tidak boleh. Dia bisa baca surat yang lain. Al-Fatihah juga bisa baca. Kenapa harus baca yang lain? Yang wajib adalah surat Al-Fatihah. Rasulullah sendiri karena pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul kitab atau surat Al-Fatihah. Ya, itu mazhab jumhur yang diwakili Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang berikutnya adalah mazhab As-Sauri wa Abi Hanifah. Imam As-Sauri dan Imam Abu Hanifah. Imam As-Sauri itu salah seorang muridnya Imam Asy-Syafi'i ketika di Irak, ya. Imam Asy-Syafi'i di Irak itu kita ceritakan kemarin, tidak apa kita ulas lagi, punya 3 murid yang derajatnya sudah mujtahid mutlak, mustakil lagi, ya, 3 orang, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam As-Sauri dan Imam Daud Adz-Dzahiri. Cuman Imam Daud Adz-Dzahiri dan As-Sauri ini mazhabnya ini hampir punah, tapi masih tetap ada yang megangi, cuma tidak berkembang. Imam Ahmad bin Hanbal sempat hampir punah, tetapi dimunculkan lagi oleh pengikutnya dan dikembangkan lagi sehingga sampai sekarang bertahan, bahkan menjadi mazhab di Arab Saudi. Nah, itu Imam As-Sauri. Kemudian juga Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwasanya sholat itu tidak harus membaca Fatihah. Ketika rakaat pertama tidak harus baca Fatihah, dan sholatnya tidak batal. Tetapi berwajib, yang wajib adalah mutlaqul Quran wa qalluhu salasu ayatin. Yang diwajibkan adalah membaca Al-Quran paling sedikit 3 ayat, pendek atau panjang, ya. Jadi Fatihah tidak wajib, tetapi yang wajib adalah membaca ayat Al-Quran minimal 3 ayat. Apakah ayatnya itu pendek atau panjang, tidak masalah, yang penting sempurna. Kalau ayatnya panjang ya harus 3 ayat minimal, tapi sempurna. Kenapa kok 3 ayat? Karena ini mengacu pada surat dalam Al-Quran yang paling pendek adalah 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, 3 ayat, ya. Ya, itu selain itu ada 4, ada 5 dan seterusnya. Ada 7, bahkan Al-Fatihah sendiri adalah 7 ayat. As-Sabiul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam As-Sauri. Kita lihat istidlal jumhur ala wujubi qiraatil Fatihah bima yali. Jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat dalam setiap rakaatnya dengan dasar-dasar berikut. Hadis Ubadah ibn Samit. Ubadah bin Samit mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu wajib. Ini hadis Rasul yang ngendika Rasulullah, ya. Dan ini bisa kita temukan dalam beberapa kitab hadis. Ada 6 kitab hadis yang semuanya juga memuat tentang hadis ini, gitu ya. Ini yang berdasar pertama. Yang kedua, hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah perintah kepada kita, amarana an naqra' bi Fatihil kitab wa ma tayassara. Rasulullah memerintahkan kepada kita bahwasanya kita harus membaca Fatihatul kitab ketika salat. Wa ma tayassara minal Qur'an. Dan yang ringan-ringan yang kita hafalkan dari Al-Qur'an. Yang tidak terlalu yang berat-berat, yang kita hafal apa dalam Al-Quran kita baca. Jadi habis cara baca surat Al-Fatihah kemudian baca surat berikutnya. Nah, itu dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Sehingga ini dijadikan dasar oleh jumhur ulama bahwasanya
setiap rakaat dalam salat harus membaca suratul Fatihah. Apabila tidak membacanya, maka salat itu batal. Ya. Begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, ada beberapa hadis yang lain, kita singkat saja. Sehingga para ulama berpendapat bahwasanya fahadil asar kulwa tatulu ajau ala wujubil qiraah ala wujubil qiraatil Fatihah fi shalat. Bahwasanya para ulama ini mengatakan asar-asar dan hadis, asar sahabat dan hadis-hadis di atas, semuanya itu menunjukkan kewajiban membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Nah, ini jelas sekali. Apalagi hadis yang la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab yadullu ala nafyis sihah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat tanpa membaca surat Fatihah maka sholat itu tidak sah. Nah, ini jelas hadis Rasul menyatakan semacam ini. Ini jumhur ulama, sebagian besar para ulama mengatakan demikian. Sekarang pendapat Hanafiyah tadi itu yang mengatakan bahwasanya tidak harus membaca Fatihah, tapi bisa diganti dengan ayat yang lain, minimal 3 ayat yang lengkap, tidak boleh kurang ya. Ini dasarnya apa? Pertama, diambilkan dari kitab Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang ringan-ringan yang engkau hafalkan dari Al-Quran. Itu berarti tidak harus Fatihah, tidak, yang ringan-ringan ya. Dan paling sedikit adalah 3 ayat. Nah, ini dalam mazhab Hanafi demikian. Tapi di dalam keterangan yang lain dalam perbandingan mazhab dikatakan iya, boleh seperti itu ketika bagi orang yang belum bisa baca Al-Fatihah. Bisanya apa? Qul huwallahu ahad, ya baca qul huwallahu ahad. Orang baru masuk Islam baca qul huwallahu ahad boleh ketika sholat tanpa Fatihah, karena Fatihahnya belum bisa, tidak apa-apa kalau itu ya. Tapi kalau bisa ya harus baca surat Fatihah. Tapi kalau mazhab Hanafi memang cukup mengganti 3 itu ya. Kemudian dalam hadis Rasul itu didasarkan pada hadis Abi Hurairah bahwasanya an rajulan dakhalal masjid fa shalla summa jaa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam farada alaihi salatu wasallam wa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli fa shalla summa jaa fa marhu birruju' hatta fa'ala dzalika salasa marrat. Jadi ini bermula dari seorang laki-laki yang sholat di dalam masjid. Setelah selesai sholat datang kepada Rasul, kemudian laki-laki ini memberikan salam kepada Rasul. Rasulullah menjawab salamnya, kemudian waqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sholatlah lagi, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Fasalla, kemudian orang ini sholat lagi ya. Summa jaa fa amaru birruju', kemudian datang lagi kepada Rasul, kemudian Rasulullah memerintahkan sholatlah lagi ya, kata Rasulullah begitu. Hatta fa'ala dzalika salasa marrat, sehingga sampai 3 kali, mengulangi lagi sampai 3 kali sholat itu. Faqala, Rasulullah mengatakan begini, idza kumta ila sholati fa asbihil wudu'a summa istaqbil qiblata fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, wahai rajul, apabila engkau melaksanakan sholat maka hendaklah engkau berwudu dulu. Setelah berwudu, siap-siap melaksanakan sholat, menghadap kiblat dulu, kemudian bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar ya. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang ringan-ringan yang engkau kuasai, yang engkau hafalkan dari Al-Quran. Nah, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an. Artinya apa?
dalam hadis ini, peristiwa ini, bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan untuk membaca ayat Al-Quran yang ringan-ringan saja, yang sekiranya kita hafalkan ya. Tidak langsung mengatakan Al-Fatihah, tidak, yang ringan-ringan saja. Sebenarnya Al-Fatihah pun ringan sebenarnya ya. Tetapi kalau memang belum hafal bisanya hanya surat Al-Ikhlas, ya tidak apa-apa surat Al-Ikhlas karena baru belajar. Nah, tapi kalau sudah bisa wajib. Tapi dalam hadap ini tidak. Ini memahami secara umum seperti itu dan seterusnya. Jadi itu yang diambil. Sebenarnya hadis ini kalau dibaca berikutnya bagus, apalagi bulan Ramadan sekarang ya. Ya, kemudian semarfa hatta ta'tadil rafi'an. Kemudian berdirilah takbiratul ikhlas, takbirlah itidal, sehingga betul-betul dalam keadaan tegak lurus berdiri. Nah ini dan seterusnya. Kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sehingga kalian betul-betul tumakninah dalam sujudnya. Artinya apa? Sholat juga harus tumakninah. Apalagi sekarang Ramadan ya. Ramadan sholat taraweh jungkar-jungkir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawaban sekali tanpa tumakninah. Nah ini harus tumakninah. Makanya Rasulullah mengajarkan supaya tumakninah ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dikatakan juga di sini bahwasanya beberapa hadis yang lain mengatakan bahwasanya kalau kita sholat tanpa membaca Fatihah dikatakan fayahidaun ghairu tamamin. Itu menunjukkan tidak sempurna. Tidak sempurna itu berarti boleh diganti dengan ayat yang lain. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan demikian ya. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Kemudian di sini disimpulkan oleh penulis hadil kitab, penulis hadil kitab menyimpulkan bahwasanya apa yang di pendapat jumhur ulama itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu memang menghendaki atau mengajarkan bahwasanya kita harus membaca suratul Fatihah setiap rakaat ketika melaksanakan sholat. Ada juga pendapat jumhur ini berdasarkan pada riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah sholat bersama kami waktu itu, katanya, kata Imam Abi Qatadah sahabat, faqara'a fi dhuhri wal asri fi raqatainil awlayani bi fatihatil kitab. Ketika ngimami sholat zuhur dan asar ketika itu Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, tapi sirran, dengan cara sir. Jadi Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Selain itu juga surat yang lain. Jadi setelah surat Al-Fatihah membaca surat yang lain, tapi sir. Nah, ini hadis Imam Muslim yang diriwayatkan oleh hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Al-Qurtubi menggarisbawahi membaca Fatihah itu dianjurkan, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau mazhabnya Ahmad bin Hanbal maka diwajibkan. Dalam riwayat yang lain dalam Abi Hanifah itu dikatakan boleh menggantikan dengan ayat yang lain, tetapi harus sepadan. Sepadan itu apa? Ayatnya juga harus minimal 7 ayat. Hurufnya juga demikian, tidak boleh kurang dari jumlahnya huruf surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah itu surat ayatnya ada 7, maka penggantinya juga harus 7 ayat minimal. Ini Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Kemudian jumlah hurufnya juga demikian, harus minimal sejumlah surat Al-Fatihah, tidak boleh kurang ya. Kalau Al-Fatihah berapa maka itu jumlahnya harus sama, minimal itu ya. Ini At-Tabari juga berpendapat demikian. Nah, hadirin yang saya hormati, jadi itu tentang bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat. Maka kita mengikuti yang jumhur ulama
yang pada umumnya memang harus atau mewajibkan baca Al-Fatihah. Yang kedua, di dalam Al-Quran tadi itu sifatnya umum, ya, umum. Jadi umum itu kondisi apapun, maka itu harus dilihat dari sebabun nuzul ayat. Yang pertama, untuk memahami ayat ini pemberlakuannya pada siapa. Yang kedua adalah ayat itu bukan berarti harus semua orang membacanya seperti itu, tidak harus membaca Fatihah, tidak, tetapi itu diberlakukan untuk mereka yang memang belum bisa membaca surat Al-Fatihah, maka boleh membaca surat-surat yang lain yang dihafal, yang ringan, yang sudah dihafalnya. Kalau Al-Fatihah dianggap sulit, maka boleh membaca yang lain. Ini bagi mereka katakanlah yang mu'allaf, baru masuk Islam, baru belajar, baru bisa qul huwallahu ahad, ya qul huwallahu ahad yang dibaca, tidak apa-apa. Tetapi bagi yang sudah bisa, maka wajib membaca suratul Fatihah, karena hadis Rasul jelas sekali, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu sama dengan sholat. Sholat itu sehari semalam itu berapa kali? Kalau kita hanya berpedoman pada Al-Quran saja, Al-Quran mengatakan bahasanya aqimit sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Aqimit sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Jadi sholat itu ada 3 waktu. Kalau menurut Al-Quran ini, tergelincirnya matahari ila ghasaqil lail, ghasaqil lail, jadi gelapnya malam, wa qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Quran Al-Fajr itu sholat subuh. Hanya 3 waktu. Kalau kita hanya berpedoman pada ini, tetapi ada hadis yang memberikan tuntunan bahwa sholat wajib itu 5 waktu. Itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi ada 5 waktu. Maka hadis ini berfungsi sebagai penjelas dari ayat Al-Quran yang ada. Sehingga kita kaum muslimin, kita sholat tetap harus membaca suratul Fatihah dalam setiap rakaatnya. Baik, yang kedua, yang berikutnya, ini yang menarik adalah apakah makmum harus membaca suratul Fatihah? Ya, makmum yang sholat di belakang imam itu apakah diharuskan membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Ittafaqal ulama'u ala annal ma'muma idza adrakal imama raki'an fa innahu yahmilu anhul qira'ah. Para ulama bersepakat bahwasanya makmum apabila datang kemudian menemukan imam dan imam dalam keadaan ruku, maka makmum tidak perlu membaca Fatihah. Ketika datang imam sudah Allahu Akbar ruku, maka makmum tidak perlu membaca Fatihah, ya. Takbiratul ihram, kemudian sebentar nututi ruku. Ini cukup. Kenapa? Karena sudah dianggap mengandung atau sudah dapat Fatihahnya imam, walaupun tidak mengikuti Fatihahnya. Karena apa? Masih menangi ruku, ya. Dan ini menurut ijma para ulama bahwasanya yang demikian tidak menggugurkan sholatnya makmum. Kenapa? Karena di situ sudah dianggap mendapat Fatihahnya imam, karena menemui imam tidak dalam keadaan berdiri tegak membaca Fatihah, tetapi sudah dalam keadaan ruku. Nah, ini darurat namanya, jadi makmum masbuk namanya, ya. Tetapi permasalahan sekarang, apabila makmum menemui imam dalam keadaan berdiri, apakah mencukupkan bacaan imam bagi makmumnya? Makmum tidak perlu baca Fatihah, atau makmum juga harus baca Fatihah, baik dalam sholat sir maupun jahar? Dalam hal semacam ini ada perbedaan para ulama. Fadzhab Syafi'i wa Ahmad. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat ila wujubi qiraatil Fatihah khalfal imam.
bahwasanya bagi makmum yang sholat di belakang imam wajib membaca surat Al-Fatihah menurut madhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, baik dalam sholat sir maupun jahar wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, kedua, pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas menyatakan bahwasanya sholat sir maka makmum membaca di belakang imam, maka wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Wala yaqra'u fil jahriyah, dan makmum tidak wajib membaca dalam sholat yang jahar, yang suaranya dikeraskan. Ya, kenapa? Karena mencukupi bacaan imam bagi makmum ketika sholat jahar. Wadhaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menyatakan ila annahu la yaqra'u khalfal imam la fis sirriyah wala fil jahriyah. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya makmum tidak wajib membaca Fatihah ketika jamaah, baik dalam sholat yang sir maupun sholat yang jahar. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena cukup dengan bacaan imam. Nah, kita lihat dasar hukum masing-masing. Istadalla Syafi'iyah wal Hanabilah. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan itu berpedoman pada pendapat hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka baik makmum maupun imam ketika sholat berjamaah wajib membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rokaatnya, ya. Jamaah ataupun tidak, ya, berjamaah ataupun tidak, itu wajib, ya. Kalau Imam Malik mengatakan berbeda lagi. Ini kita kembali lagi pada Syafi'iyah Hanafiyah. Karena al-lafdu di situ bersifat am, bersifat umum, jadi mencakup imam dan makmum, baik sholat sirriyah maupun jahriyah. Jadi la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, itu baik dalam sholat jahriyah maupun sirriyah, baik jamaah maupun munfaridan. Sendiri-sendiri tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pendapat Imam Malik, ala qira'atul Fatihah idza kanat shalah sirriyah bil hadis al-madhkur. Imam Malik berpendapat bahwasanya tidak wajib membaca surat Al-Fatihah ketika surat itu suratnya jahar. Tetapi kalau surat sir maka wajib membaca. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dasarnya adalah wa idza quri'al Qur'anu, apabila Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u lahu, hendaklah kalian semua mendengarkannya, wa ansitu la'allakum turhamun, dan diam dengarkan supaya kamu sekalian dirahmati oleh Allah, mendapat rahmat dari Allah. Nah, di sini menyatakan apabila imam membaca Al-Quran itu hendaklah diam mendengarkan, ya. Imam membaca surat Al-Fatihah, diam mendengarkan. Nah, dengan begitu ketika imam ruku, ya ikut ruku, maka mencukupkan dari situ bacaan imam bagi makmum ketika sholat jahar. Ya, itu sholat jahar. Tapi kalau sholat sir, kembali pada hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya, ini dalam pendapat Imam Malik bin Anas, gitu ya. Imam Abu Hanifah beda lagi, seperti saya katakan tadi, bahwasanya Fatihah tidak wajib dibaca. Karena apa? Karena itu sudah masuk bahwasanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang ringan-ringan saja dari Al-Quran. Begitu juga
ketika sholat jahr kembali pada Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, sehingga tidak wajib membaca, cukup bacaan imam. Nah, bapak-bapak, ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi bahasan kita pada kali ini, yaitu kita tadi sudah membahas tentang apakah bismillah itu wajib dibaca menyertai surat Al-Fatihah ketika sholat. Ya, itu paling tidak ada 3 pendapat tadi. Namun yang pendapat jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, itu menyatakan dibaca ketika baca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Namun perbedaan cara membacanya. Kalau Syafi'iyah tadi harus keras, Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat jahr, ya. Tetapi Hanafiyah dan Hanabilah dibaca pelan ketika sholat jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya ketika sholat jahr. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita garis bawahi lagi. Jadi Fatihah tetap baca bismillah. Itu jumhur ulama. Kita ikut sebagian besar para ulama Al-Qur'an. Di samping itu perlu saya ulas kembali, saya ulangi kembali bahwasanya para ulama itu tidak ujuk-ujuk semacam ini, tidak secara terpisah. Imam Asy-Syafi'i dulu juga mengikuti Imam Malik bin Anas karena beliau adalah muridnya Malik bin Anas di Madinah. Bahkan umur 13 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta miliknya Imam Malik bin Anas sebelum beliau mondok belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Nah, setelah beliau belajar di sana, otomatis madhabnya juga sama, madhab Maliki, ya. Ketika itu juga tidak membaca suratul Fatihah, tidak membaca bismillah. Tetapi setelah pisah, jadi Imam Malik bin Anas meninggal dunia, wafat, beliau pergi ke Irak, kemudian ke Yaman dulu, kemudian ke Irak. Di Irak 2 tahun, bahkan sempat berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Imam Muhammad bin Ahsan Asy-Syaibani. Jadi beliau madhabnya itu ada madhab hadis, ada madhab madhab akal, yaitu berdasarkan akal. Jadi orang yang mengedepankan akal atau mengandal akal, yaitu belajar dari Muhammad bin Ahsan Asy-Syaibani. Kalau hadis karena mengikuti Imam Malik bin Anas. Kemudian beliau setelah mendapatkan banyak hujjah, banyak pendapat, banyak dasar hukum, berikutnya akhirnya berubah pendapatnya, sehingga beliau mengatakan setelah mendapatkan hadis la sholata liman yaqra'u Fatihah kitab, kemudian hadis-hadis yang lain, sehingga beliau mengatakan bahwasanya basmalah wajib dibaca ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ini pendapat beliau setelah menemukan hadis-hadis yang lain dan pendapat ulama-ulama yang lain di berbagai negeri, ya. Kita tahu Imam Syafi'i itu dulunya di Mekah, kemudian di Madinah kepada Imam Malik, kemudian ke Yaman, kemudian ke Irak 2 tahun, kemudian ke Mekah lagi, kemudian ke Irak lagi, kemudian ke Mesir. Jadi banyak ulama yang ditemui sehingga mendapatkan ilmu yang baru, dasar hukum yang baru, dan itu yang terakhir yang kita ikuti, ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah hukum tentang baca Fatihah itu wajib atau tidak dalam sholat. Maka hadis tadi jelas sekali dan dikuatkan oleh jumhur ulama bahwasanya baca Fatihah wajib di dalam setiap rakaat ketika sholat. Dan yang terakhir adalah apakah makmum wajib membaca Fatihah ketika sholat. Jumhur ulama mengatakan wajib membaca Fatihah, ya, kecuali Imam Malik tidak ketika jahr, tetapi kalau sir tetap membaca, ya. Imam Hanafi boleh diganti dengan ayat yang lain, tapi harus seimbang tadi itu. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan wajib membacanya. Baik, itulah bahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
dan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.